Itu fokus di satu industri ya, entertainment. Iya. Seberapa penting fokus ini? Untuk kadang-kadang orang tuh banyak yang tiba-tiba mau ke kanan, mau ke kiri, tiba-tiba dari misalnya dia fokusnya misalnya ini jadi influencer Bang. Influencer media yang misalnya banyak orang nggak paham ya. Dia ngerasa oh bisnisnya adalah endorse, dia cuma influencer, lalu dia mau punya bisnis yang lain. Padahal kan itu kan placement tuh bisnisnya dia. Iya. Akhirnya berantakan semua aku bikin restoran berantakan, bikin berantakan. Seberapa Saya lihat pentingnya Bang fokus Radit ya? paling tajam gitu. Misalnya entertain dapat duitnya, investment public equity jarang sekali saya lihat model begini tuh. one in a million. Artinya kenapa gua nggak bikin produk Iya, apa lain? kue-kuean kek, Oh ya, apa restoran kek. itu pertanyaan bagus tuh. Karena kan banyak nih, gue lihat tiap kali lihat orang di entertain tuh begitu, karena mereka ngerasa di otak mereka tuh itu bisnis gitu. Padahal kan mereka beli saham BCA juga bisnis gitu. Betul. Kenapa Bang? Oke. Jadi gua itu memang pengen punya produk. Oke. Dalam pemikiran gua, lo nggak bisa bergantung sepenuhnya sama brand. Karena brand pasti akan tiap tahun akan berkurang karena etalasenya makin banyak, supply kreator baru makin banyak, sehingga kuenya berbagi kan. Mau nggak mau harus ada DTC-nya kan, direct to konsumennya kan. Gue ngeliat teman-teman gue tuh pada bikin kue, baju apa segala macem. Gue juga pengen punya produk yang gue jual langsung ke konsumen, DTC juga seperti mereka. Tapi yang gue lakuin pada saat itu, jadi gue buka YouTube, ada satu video yang judulnya How to Get $1 Million bro. Gue nonton aja tuh. Dia nyoret. Kuncinya dia bilang, lu harus bikin produk yang marginal cost-nya mendekati 0. Oke. Lu ngejual satu barang, cost-nya itu mendekati 0 untuk ngejual barang selanjutnya gitu. Which is tuh produk-produk offline tuh agak susah dia bilang gitu, karena lu harus spending buat yang lain-lain gitu, ada HPP-nya gitu. Terus makanya dia bilang, lu harus bikin produk digital. Nah, dari situlah gue mulai jualan digital download buat stand up comedy gue. Disitulah gue mulai leverage media, which is YouTube gue. Gimana caranya marginal cost gue tuh bisa mendekati zero. Artinya bukannya gue gak jualan produk kayak teman-teman yang lain. Gue juga jualan, tapi dalam format yang digital aja dan melekat ke branding dan persona gue. Tapi itu masih pinter gitu maksudnya. Masih vertikalnya align gitu. Maksudnya tetap di entertain. Sebenarnya sama lah kayak misalnya mereka placement, tapi mereka bikin sesuatu yang ada hubungannya sama mereka. Cuman kan restoran dan lain tuh completely different. Kenapa nggak pernah punya pandangan ke sana maksudnya? Fokus tuh gimana caranya gitu? Karena produk market fit-nya gue harus tahu dong. Kalau gue ngeluarin sebuah produk yang tidak fit sama gue, market nggak believe kan? Ya. Nih gue cerita satu hal nih. Di sekolahnya anak gue, tiba-tiba rame di WA group. Orang tua murid diajakin bikin band buat ngeband di International Day. Siapa yang mau ngeband gini-gini? Gue dulu zaman SMA ngeband bro. Gue nulis Raditya .2 gitar gue bilang. Terus orang tua yang lain pada nulis si ini bass, si ini drum gitu kan. Jadi gue nyampur tuh kan sekolah internasional tuh. Basis gue orang Korea apa segala macam. Manggung lah gue di atas panggung itu. Ternyata gue bahagia banget bro manggung di sekolah anak. Gue jadi pengen ngeband lagi. Pengen bikin musik lagi. Gue dulu bikin lagu. Gue pengen bikin musik lagi. Produksi lah gue. Musik-musik band-bandan segala macam. Produksi nih gue modalin tuh. Buat bikin band. Gue mau keluarin.